Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia terus. Buat kalian yang baru di channel aku, selamat bergabung. Kalian bisa cek video-videoku sebelumnya tentang promil batin dan juga promil yang lainnya. Aku juga sharing tips-tips tentang promil. Kalian bisa cek langsung ke video-videoku sebelumnya. Tapi kalau kalian yang baru di sini, jangan lupa untuk subscribe channel aku dulu ya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video. Dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video-videoku. Sesuai dengan judul yang udah kalian lihat, takut tespek, takut kecewa untuk tespek bisa membahayakan janin. Maksudnya tuh gini, aku sering banget baca komentar-komentar kalian di video-videoku sebelumnya di YouTubeku. Kalau kalian itu udah telat beberapa hari, beberapa bulan, beberapa minggu, tapi kalian takut untuk tespek. Kenapa? Kenapa harus takut gitu? Kenapa harus takut kecewa? Ya wajar ya kalau kalian kecewa dengan hasil yang nggak sesuai dengan harapan kalian. Itu hal wajar banget. Tapi ya kenapa? Kenapa harus mengorbankan sesuatu yang udah kalian idam-idamkan hanya karena kalian takut kecewa, takut sedih. Sedangkan tespek itu kan nggak sakit. Tespek itu juga murah. Sekarang juga banyak di mana-mana harga tespek itu 1.000-2.000, kualitasnya juga udah lumayan bagus. Jadi ya kenapa sih kalian harus mengorbankan apa yang sudah kalian nanti-nantikan selama ini hanya karena rasa kecewa, rasa sedih yang kalian takut hadapi. Kenapa aku bilang mengorbankan? Sekarang gini, kalau misalnya kalian beneran hamil, tapi kalian nggak pernah melakukan yang namanya tespek, kalian tahu nggak kalau kalian hamil? Enggak kan? Kalau kalian nggak tahu kalau kalian hamil, kalian bisa aja melakukan hal-hal yang seharusnya tuh nggak dilakuin sama ibu hamil. Contohnya kegiatan ekstrim, olahraga ekstrim, zumba, atau lari, atau kalian naik motor yang ada lubang ditabrak, ada tanggul ditabrak, atau bahkan kalian mengonsumsi obat-obatan yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh ibu hamil. Dimana kalau kalian mengonsumsi itu justru akan mengakibatkan yang namanya keguguran dan juga cacat janin. Pasti kalian nggak mau itu terjadi kepada janin kalian. Kalau misalnya terjadi guncangan karena kalian nggak tahu kalau kalian lagi hamil, itu juga bisa menyebabkan yang namanya keguguran dan juga membahayakan janin dan juga ibunya. Sekarang kalau misalnya kalian takut hanya karena takut dengan hasil dari satu ya. Kita kan manusia itu ya, kalau misalnya kita mengharapkan sesuatu, itu ada dua hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama kita senang karena apa yang kita capai atau yang kita dapatkan itu sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, kalau hasilnya itu nggak sesuai, itu pasti kita kecewa. Nah, dua hal itu akan terjadi, selalu akan terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Mau kita mengharapkan yang namanya garis dua, ataupun misalnya nilai ujian kita jelek. Nah, hal itu akan terjadi. Tapi yang namanya kalian menyesal itu akan terjadi selamanya. Kalian akan ingat itu selamanya. Kalau sedih, kecewa, aku yakin itu cuma sementara. Nanti juga kalian akan lupa dan akan ya udah let it go. Tapi kalau misalnya penyesalan, aku yakin itu akan terjadi seumur hidup kalian. Jadi apa kalian mau? Hanya karena keegoisan kalian, terus kalian membahayakan janin yang udah kalian nantikan selama ini. Banyak banget kasus di Indonesia ya, keguguran, bahkan cacat janin yang terjadi itu karena ketidaktahuan seorang ibu ketika dia sudah hamil. Karena salah satunya ya tidak melakukan tespek. Ada sebuah kisah ya, dia itu menderita PCOS, salah satu masalah kewanitaan, di mana dia itu haidnya tidak teratur. Setiap bulan bahkan nggak pernah haid, berbulan-bulan nggak haid, 1 tahun pernah nggak haid. Nah, pada suatu hari, dia itu mengalami haid yang lancar. Setiap bulan dia haid. Tapi pada suatu bulan, itu dia nggak mengalami yang namanya haid. Nah, dia pikir, karena dia tidak melakukan tespek, ya dia pikir itu hanya karena masalah yang udah pernah dia lalui gitu. Dia nggak ada perpikiran untuk tespek. Sampai pada suatu ketika, keluarlah itu darah. Keluar itu darah banyak dan dia curiga itu bukan darah haid, akhirnya dia periksa ke dokter. Di USG ternyata itu adalah dia positif hamil tapi dia nggak melakukan tespek. Padahal dia udah menantikan anak ini ya selama bertahun-tahun. Yang aku tahu kalau menderita PCOS itu agak lama ya untuk mendapatkan momongan, butuh banyak treatment. Tapi ketika dia sudah mendapatkan, hanya karena dia nggak tespek, nggak mau tespek karena takut kecewa, takut sedih, akhirnya yang terjadi adalah dia benar-benar kehilangan apa yang sudah diharapkan selama ini. Aku itu nggak mau itu terjadi sama kalian. Jadi kalau kalian nggak mau terjadi penyesalan, ya lebih baik ya beli sekarang tespek yang banyak, stok aja di rumah. Kalau memang sudah telat sekitar 1-2 minggu, ya nggak apa-apa lah kalian tespek. Kalau memang hasilnya masih negatif, ya it's okay. Semua itu akan berakhir pada suatu
hari nanti kalau kalian sudah mendapatkan tespek garis 2. Sedih, kecewa itu sudah menjadi hal yang biasa. Jangan hanya karena keegoisan kalian, malah justru kalian akan menyesal kemudian yang mengakibatkan kalian pasti kayak akan merasa lebih depresi dan juga merasa lebih sedih lagi. Kalau misalnya kalian udah tahu ya, kalian mendapatkan tespeknya tuh garis 2 ya, yang sesuai dengan apa yang harapkan, kalian bisa untuk menghindari hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan oleh ibu hamil, nggak mengkonsumsi yang seharusnya tuh nggak dikonsumsi sama ibu hamil, dan juga kalian bisa mendapatkan treatment dari dokter untuk kehamilan kalian. Kalian bisa USG untuk cek kehamilan kalian itu di luar kandungan atau di dalam kandungan dan bagaimana kondisinya. Kalian juga nanti akan dikasih vitamin-vitamin. Bayangin kalau misalnya kalian nggak melakukan tespek, kalian nggak tahu kalau kalian hamil, kalian mengorbankan dan membahayakan janin yang udah kalian nanti-nantikan, dan dia nggak mendapatkan suplemen-suplemen yang harusnya dia dapatkan. Karena seharusnya pada saat awal-awal kehamilan itu dia butuh banyak banget nutrisi yang bagus untuk perkembangan otak dia ya, untuk perkembangan dia nanti ke depannya. Dia butuh vitamin-vitamin yang bagus juga. Sedangkan kalau kalian gak tespek, kalian gak tahu kalian hamil, bagaimana dia bisa mendapatkan itu? Jadi menurut aku kalian harus banget untuk melawan rasa takut, rasa kecewa yang hanya sebentar itu. Daripada kalian akan menyesal, dimana menyesal itu selamanya, seumur hidup kalian. Apalagi kalau seandainya itu adalah yang kalian nanti-nantikan selama belasan tahun. Bayangin aja gimana perasaannya. Jadi menurut aku nggak ada salahnya untuk tespek. Tespek itu nggak sakit. Tespek itu harganya juga murah. Dan kalau kalian baca sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan, itu juga pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Saran aku kalian harus tespek di pagi hari, ya, di urin pertama. Itu yang bagus, supaya lebih mendeteksi kadar HCG yang teman-teman dapat. Daripada kalian nanti kecewa dan menyesal. Kalian pasti nggak menginginkan itu kan, dan aku juga nggak menginginkan itu. Jadi please banget, mulai sekarang aku nggak mau lagi ada komentar-komentar di video-video aku yang bilang aku udah telat beberapa hari tapi aku takut tespek negatif. Padahal mungkin kalian udah merasakan tanda-tanda kehamilan, tapi kalian nggak mau tespek. Ya, nggak ada ruginya juga tespek. Malah nanti kalau misalnya ada apa-apa dengan kalau misalnya kalian beneran hamil kan, kalian bisa langsung check up ke dokter dan bisa mengetahui kehamilan kalian tuh bagaimana. Pasti kalian akan senang banget juga kan kalau kalian mendapatkan hasil yang sesuai dengan kalian inginkan. Oke, pokoknya intinya adalah aku nggak mau lagi ya lihat ada orang yang males tespek hanya karena takut sedih dan takut kecewa. Tapi aku pengen kalian dengan tespek itu akhirnya kalian bisa untuk lebih giat lagi promilnya, lebih giat lagi untuk berdoanya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan juga share ke sosial media kalian supaya video-videoku bisa bermanfaat buat teman-teman kalian juga. See you on the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.